Ini yang mengherankan mereka. Sekali lagi, mengapa yang diturunkan oleh Allah, yang dijanjikan Nasumul Akbar, seorang nabi yang seluruh alam, bukan dari Bani Israel? Ini yang mengherankan mereka. Ahmad ya Habibi, salam alaik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dalam kesempatan ini saya akan mengikuti nopo sing diaturaken Pak Muhsin ayat 146. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqam minhum la yaktumunal haqqa wa hum ya'lamun. Shadaqallahul azim. Satu ayat ini, kalau tadi disampaikan Pak Muhsin, artinya orang-orang yang telah kami beri kitab, yaitu orang Yahudi dan orang Nasrani, mengenal dia Rasulullah Muhammad SAW seperti mereka mengenal anak mereka. Ini jelas sekali, setiap orang tua sangat mengenal sekali kepada anak-anaknya. Ini diibaratkan orang Yahudi mengenal beliau Rasulullah Muhammad SAW lewat kitab mereka, lewat kitab suci mereka, yaitu Taurat, Zabur, dan Injil. Menurut kisah, sejak Rasulullah belum diangkat menjadi nabi, sekitaran umur 9 tahun, diajak pamanda Abu Thalib berdagang ke negeri Sam. Kalau sekarang itu Sam, Syria, ke Syria. Itu ulama Yahudi itu sudah nyondro, sudah mengenal ciri-ciri yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW. Beliau masih umur 9 tahun itu, pada waktu berjalan itu dinaungi oleh awan. Setiap beliau berjalan kemanapun dinaungi oleh awan. Setiap beliau istirahat di depan pohon, pohon itu selalu memberi naungan. Istilah Jawa, ngiyup-ngiyupi. Ada kisah lagi dalam kitab mereka, nanti nabi yang dijanjikan dalam kitab mereka itu nabi yang umi, yang yatim, menurut ulama Yahudi. Makanya pamanda Abu Thalib ditanya, siapakah itu? Ini anakku. Akhirnya ulama Yahudi itu agak heran, wong ciri-cirinya jelas, tapi kok masih punya bapak. Ditanya lagi, siapakah dia? Dia anakku. Tetap tidak percaya, semakin bingung. Yang ketiga, ini anakku. Kalau ini anakmu, berarti kamu bohong. Loh, kamu belum mengenal saya, Abu Thalib, dan kamu baru sekali bertanya saya, kok kamu menyatakan saya bohong? Karena anak ini sudah mempunyai ciri-ciri kenabian, sedangkan ciri mereka adalah yatim, tidak punya bapak. Oh betul, saya ini pamannya. Saya ini pamannya. Ini dia sudah tahu, seperti anak mereka melihat kitab mereka. Jelas sekali, baru tahu saja sudah menyalahkan. Oh ini kamu bohong, karena dia calon nabi itu yatim, tidak punya. Oh iya, ini keponakan saya yang merawatnya.
maka hati-hatilah, jagalah mereka dengan baik-baik, karena dia yang dinanti-nantikan. Ini yang mengherankan mereka. Sekali lagi, mengapa yang diturunkan oleh Allah, yang dijanjikan Nasumul Akbar, seorang nabi yang seluruh alam, bukan dari Bani Israel? Ini yang mengherankan mereka. Padahal sebelumnya nabi-nabi itu selalu dari Bani Israel. Kalau nenek moyangnya kemarin sudah dijelaskan bahwa nenek moyang bapak rohani adalah Nabiullah Ibrahim yang menurunkan dua putra, Nabiullah Ismail dan Nabiullah Ishak. Dari Nabiullah Ishak turunlah Nabi Yakub, turun Nabi Yusuf, turun sampai baru Nabi Musa. Dari Nabi Musa itulah turun Taurat, menjelaskan bahwa dari nabi-nabi itulah nabi pilihan Allah, nabi yang unggul. Lah setelah turun itu dinanti nabi-nabi yang dijanjikan. Ini bertepatan dengan tadi pagi saya itu sempat sudah sampai surat Al-Maidah tadarus. Ini pas dengan ayat tadi saya sampaikan, tetapi karena ingkar mereka akan janji mereka kami kutuk, dan hati mereka kami bikin keras. Mereka mengubah beberapa kalimat dari tempatnya. Jadi kitab suci mereka dihapus, diganti menurut mereka sendiri, dan melalaikan bagian yang dengan itu mereka diperingatkan. Sudah dijelaskan banyak sekali, itu diabaikan, dilupakan oleh orang-orang Yahudi sendiri. Sebetulnya dia mengerti dan mengenal sekali Nabi itu. Mengapa kok tidak dari orang-orang Israel, malah dari Bani Ismail, orang Quraisy, orang Arab, bukan orang dari Palestina. Ya, inilah dari ayat-ayat yang awal menunjukkan bahwa orang-orang Yahudi itu dengan kecongkaannya, dengan kesombongannya, dia itu merasa umat pilihan. Jadi orang bukan dari golongan mereka, bukan pilihan Allah. Mengapa Nabiullah Rasulullah Muhammad SAW kok umi, tidak bisa baca tulis? Ini menunjukkan bahwa kebenaran Rasulullah itu betul-betul ditunjukkan. Kalau beliau bisa menulis, berarti kitab Al-Quran adalah tulisan Rasulullah. Ramalan-ramalan adalah ramalan Rasulullah karena dia dijuluki ahli nujum. Kalau dia bisa membaca, berarti dia belajar dari kitab Taurat dan kitab Injil untuk disalin menjadi kitab Al-Quran. Inilah semua pertanyaan orang-orang Kristen, Yahudi itu terbantahkan. Ini dia menyembunyikan. Kalau menurut kitab mereka, Yohanes yang sering dibaca Pak Muhsin, ayat 12 dan 13, masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Ini menunjukkan sampai Nabiullah Isa itu belum ada nabi yang diramalkan, itu belum datang. Tetapi apabila ia datang, yaitu ruh kebenaran Rasulullah Muhammad SAW, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Yang dikatakan adalah wahyu, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberikan kepadamu
hal-hal yang akan datang. Ramalan-ramalan beliau. Tadi disebutkan Pak Utsman panjang lebar, Baitul Makmur, Baitul Atiq, Baitullah, terus apa itu? Banyak. Itu menunjukkan setelah 1,5 tahun atau 16 bulan beliau hijrah ke Madinah, itu kiblat mereka beliau memang ke Masjidil Aqsa. Tapi setelah mendapatkan wahyu, apa yang disampaikan itu bukan perkataan sendiri, berdasarkan wahyu untuk kembali kepada Baitullah, ke Makkah, kembali ke Ka'bah. Ini orang Kristen dan orang Yahudi di Madinah itu semakin gencar melawan Rasulullah. Coba lihat, kalau nabimu itu seorang Al-Amin, ini menunjukkan beliau sudah mencela-menceli menurut mereka. Wong semula sudah kita bareng-bareng kiblat kita ke Masjidil Aqsa, nyapo saiki kok ke Masjidil Haram, ke Mekah. Ini menunjukkan nabimu sudah tidak dapat dipercaya. Ini kedengkian mereka dihembuskan kepada orang Islam yang masih munafik, yang masih lemah imannya. Ini kalau panjenengan mangke ke Madinah akan menemukan masjid itu yang dua pengimaman istilahnya, yang satu menghadap ke Masjidil Aqsa, yang satu ke Masjidil Haram. Itu ada dua. Ini terbukti bahwa ayat ini beliau mengenal seperti anak mereka. Orang Yahudi itu tahu bahwa Nabiullah Muhammad itu adalah nabi terakhir yang dijanjikan kepada beliau. Tapi karena kedengkian, karena gengsi, orang Yahudi adalah levelnya orang pilihan yang lebih unggul daripada Bani Ismail, dia tidak mengakui. Derajatnya kan turun kalau kita mengikuti orang lain. Itu karena kedengkilan mereka, kesombongan mereka. Inilah menunjukkan bahwa ayat ini membuktikan dan gimana ya, ini adalah satu ujian bagi umat Islam. Siapakah yang kuat betul-betul imannya, siapa yang masih ragu-ragu. Ini memisahkan dengan adanya Ka'bah sebagai Baitullah.